Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 22074-025, Prodi Dedika Teknik Otomotif. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas besar ekonomi teknik. Mencari annual cash dan present worth analysis. Lalu, ini pertanyaan yang saya menyesuaikan dengan NIM saya sendiri, yaitu sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 225 juta. Biaya operasional diperkirakan 22 juta, lalu biaya maintenance sebesar diperkirakan 25 juta pada tahun pertama, dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 75 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima, dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 25 juta. Tahun ke-7 dan tahun ke-14 diperoleh lamsam sebesar 150 juta. Lalu investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi, nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 30 juta. Tingkat suku bunga yang kita pakai yaitu 7%. Gunakan present worth analysis dan annual cash flow analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Lalu diketahui I 20 225 juta, lalu ada annual cash yaitu 22 juta, lalu ada annual maintenance yaitu 25 juta, lalu ada gradient maintenance yaitu 0,75 juta. Lalu ada annual benefit yaitu 75 juta. Lalu ada overhaul tahun kelima 25 juta. Lalu ada lamsam tahun ke-7 150 juta. Lalu ada lamsam tahun ke-14 yaitu 150 juta. Selama investasi yaitu 25 tahun. Lalu ada SP atau nilai sisa pada akhir tahun investasi yaitu 30 juta. Lalu tingkat suku bunga yaitu 7%. Ditanya PW, Present Worth Analysis, dan AE, Annual Cost Flow Analysis, layak atau tidaknya. Ini yang pertama kita harus melakukan membuat DAK, yaitu diagram arus kas. Di dalam diagram arus kas ini, semua yang diketahui tadi dibuat di dalam diagram arus kas. Yang I-nya panahnya ke bawah 225 juta. Lalu ada annual cash 22 juta yang panahnya juga ke bawah. Lalu ada AM atau annual maintenance yaitu 25 juta dengan panahnya juga ke bawah. Lalu di sini ada juga gradient maintenance 0,75 juta atau 750.000 yang naik pada tiap tahunnya. Lalu ada OH 5 pada tahun kelima 25 juta. Lalu ada annual benefit 75 juta. Lalu ada LS atau lamsam tahun ke-7 150 juta. Lalu ada lamsam tahun ke-14 yaitu 150 juta. Lalu ada SP nilai sisa pada tahun ke-25 investasi yaitu 30 juta. Lalu setelah DAK kita buat, lalu kita tentukan formula sederhana PW dan AE-nya, yaitu present worth analysisnya -1 atau minus I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH tahun kelima ditambah AB lalu ditambah lamsam atau LS7 ditambah LS14 dan ditambah
SP. Dan rumus AE yaitu min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH tahun kelima ditambah AB ditambah LS7 ditambah LS14 ditambah SP. Lalu setelah kita melakukan pembuatan formula sederhana, lalu yang ketiga kita menentukan formula lengkap. Yang PW-nya min I ditambah AC dikurang AC dikali P per A 7%, 7% suku bunga, 25 lama investasinya. Lalu dikurang AM, P per A 7%, 25, lalu dikurang GM, dikali P per G 7%, 25 tahun, lalu dikurang OH5, P per F 7%, 5 tahun, karena ini OH5 pada tahun kelima. Lalu di sini juga harus tahun kelima. Dan ditambah AB, P per A 7%, 25 tahun. Lalu LS7, P per F 7%, 7 tahun. Karena LS-nya terjadi pada tahun ke-7. Lalu ditambah LS14, P per F 7% per 14. Nah, ini sama juga dengan LS7 tadi. Karena LS ini terjadi pada tahun ke-14. Lalu ada SP, P per dikali P per F 7% per 25. Lalu ada formula lengkap AE juga, yaitu min I dikali A per P 7% 25 tahun. Lalu dikurang AC, karena AC-nya udah annual cash, karena dikurang AM dan dikurang GM, kita memakai rumus dikali A per G 7% per 25, lalu dikurang OH5, P per F ditambah 7% tahun kelima, dikali juga A per P 7% per 25. Karena kita harus mengekuivalenkan ke annual cash flow analysis. Lalu ditambah AB, ditambah LS 7 dikali P per F 7%, 7 tahun, dikali juga A per P 7%, 25 tahun. Lalu ditambah LS14 dikali P per F 7%, 14 tahun, dikali AP 7%, 25, dan SP dikali A per F 7%, 25. Lalu kita akan melakukan perhitungan dengan formula lengkap tadi. Perhitungannya kita pertama dulu mencari present worth analysis. Min 225 juta dikurang 22 juta dikali 11,654 dikurang 25 juta dikali 11,654 dikurang 0,75 juta dikali 100,677 dikurang 25 juta dikali 0,7130 ditambah 75 juta dikali 11,654 ditambah 150 dikali 0,6227 lalu ditambah 150 juta dikali 0,3878 ditambah 30 juta dikali 0,1842 yang hasilnya yaitu 165 juta, 0,8025 juta. Lalu setelah kita mendapatkan PW atau present worth analysis, kita juga mencari AE, yaitu annual cash
flow analysis, yaitu min 225 juta dikali 0,0858 dikurang 22 juta dikurang 25 juta dikurang 0,75 juta dikali 8,639 dikurang 25 juta dikali 0,7130 dan juga dikali 0,0858 ditambah 75 juta ditambah 150 juta dikali 0,6227 dan dikali juga 0,0858 ditambah 150 juta dikali 0,3878 dikali 0,0858 ditambah 30 juta dikali 0,0158 dan hasilnya yang kita dapat adalah 14,1655 juta. Lalu kita juga bisa mencari AE-nya dengan rumus PW dikali A per P IN, yaitu PW dikali A per P 7% 25 tahun. Yang kita masukkan angkanya 165,08025 juta dikali 0,0858 yang hasilnya yaitu 14,16388,545 juta. Lalu setelah perhitungan kita juga menyimpulkan kesimpulan yang terjadi pada soal tersebut. Kita juga mendapatkan nilai present worth dan nilai annual cash flow analysis layak dipakai investasinya karena PW dan AE-nya lebih besar daripada nol. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.